saya ini adalah salah seorang istri yang menurut saya sudah menjaga penampilan saya dengan baik, tapi ternyata saya ini juga seorang istri. Saya seorang istri yang bisa menjaga penampilan saya, tapi di sisi lain saya adalah seorang istri yang tidak bisa menjaga suami saya sendiri. Selamat sore sahabat Ora semuanya. Dalam video kali ini merupakan segmen terbaru saya yang saya sebut dengan ruang konsultasi. Nah, dalam ruang konsultasi ini nantinya akan ada beberapa sahabat Aura yang berkonsultasi dengan saya, baik itu melalui video call, baik itu melalui telepon biasa atau via telepon WhatsApp, atau melalui Zoom, atau datang langsung ke kantor saya. Mereka akan menceritakan masalah yang mereka alami atau pengalaman-pengalaman yang mereka alami saat ini, dan saya akan membantunya untuk mengatasi masalah mereka sampai masalah mereka bisa teratasi sesuai yang mereka inginkan nantinya. Nah, buat sahabat Ora semuanya yang baru bergabung di channel YouTube saya ini dan belum klik tombol subscribe, silahkan Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar sahabat Aura tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar Aura, mengenai rumah tangga dan lain sebagainya dari saya. Dan buat sahabat Aura yang ingin berkonsultasi dengan saya dan ingin bergabung di rubrik atau segmen saya ini di ruang konsultasi ini, Anda bisa chat WhatsApp saya nantinya, dan nanti saya akan mengajak Anda untuk bisa bergabung di video saya agar masalah yang Anda alami bisa dipublikasikan melalui video ini nantinya. Kalau Anda tidak keberatan, nama Anda nantinya akan disamarkan atau wajah Anda nanti akan ditutupi sehingga tidak ada yang tahu kalau Anda memiliki masalah seperti itu. Dan ini hanya untuk berbagi cerita buat sahabat Aura semuanya. Apabila sahabat Aura memiliki masalah yang sama seperti yang Anda alami nantinya, mereka bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang mereka alami saat ini. Nah, dalam video kali ini ada salah satu sahabat saya yang berkonsultasi dengan saya. Beliau tidak ingin namanya dipublikasikan. Sebut saja namanya Ibu Santi. Ibu Santi di sini memiliki masalah bahwa beliau itu sudah menjaga penampilannya selayaknya seorang wanita ya, tampil cantik, tampil seksi, tapi ternyata beliau tidak bisa menjaga suaminya atau suaminya masih selingkuh. Nah, tadi malam beliau konsultasi dengan saya. Nah, pagi ini saya akan menghubungi beliau karena beliau mau diajak video conference. Jadi beliau akan saya publikasikan di video saya ini di rubrik konsultasi ini agar sahabat Aura semuanya ini bisa menjadi inspirasi ya buat sahabat Aura semuanya, agar apabila sahabat Aura itu memiliki masalah seperti yang dialami oleh Ibu Santi bisa menemukan solusi yang tepat nantinya. Nah, baik. Oke, kita hubungi terlebih dahulu Ibu Santi agar kita bisa ngobrol bareng dengan Ibu Santi dalam video kali ini. Halo Ibu Santi, selamat pagi Ibu Santi. Halo, selamat pagi Bu Ratu. Apa kabarnya nih Bu Santi? Kabar baik Mbak. Kabar baik Mbak Ratu, gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah kabar baik. Ya, tadi malam kan saya sudah baca chat WhatsApp-nya Ibu Santi ya, mengenai masalah yang Ibu Santi alami, bahwa Ibu Santi di sini hanya sedikit cerita saja ya dari Ibu Santi tadi malam ya. Nanti detailnya bisa dijelaskan di sini agar saya paham apa yang Ibu Santi alami nantinya. Di malam kan Ibu Santi bercerita bahwa Ibu Santi ini sudah melakukan selayaknya seorang wanita yang menjaga penampilan, tidak tampil cantik selalu, tapi tidak bisa menjaga suaminya Ibu Santi atau suaminya Ibu Santi ini selingkuh. Nah, sebenarnya cerita detailnya itu seperti apa sih Bu Santi? Bisa diceritakan terlebih dahulu nih Bu Santi. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Ratu telah menerima konsultasi saya ini. Jadi saya ini adalah salah seorang istri yang menurut saya sudah menjaga penampilan saya dengan baik, tapi ternyata saya ini juga seorang istri. Saya seorang istri yang bisa menjaga penampilan saya, tapi di sisi lain saya adalah seorang istri yang tidak bisa menjaga suami saya sendiri, begitu. Sebelum sampai di sini, ini saya akan cerita Ibu latar belakang saya dan juga suami. Saya adalah seorang
wira swasta, saya punya usaha sendiri Bu, karena memang saya setelah menikah saya memutuskan keluar dari kantor dan saya mulai bisnis gitu. Saya memulai bisnis, tapi suami tetap bekerja di kantor Ibu, jadi kami mungkin bertemunya setelah suami pulang dari kantor sekitar pukul 5 semalam. Semalam mungkin kalau dia tidak keluar kota, dia di rumah, dan pagi sebelum dia berangkat kerja gitu. Nah, setelah beberapa waktu saya sebelumnya menikah dengan suami, saya pacaran sekitar 2 tahun nih Bu. Saya pacaran 2 tahun, dan setelah saat ini saya punya 2 anak suami, 2 anak dari suami yang sekarang gitu. Karena memang sebelumnya saya adalah seorang wanita yang janda Ibu, janda, tapi saya tinggal, iya ini adalah pernikahan saya yang kedua, tapi untuk suami yang pertama saya itu meninggal, begitu, meninggal, tapi jaraknya hanya 2 tahun Ibu. Jadi usia pernikahan saya yang pertama, suami saya meninggal karena kecelakaan begitu. Nah, otomatis saya belajar dari pernikahan saya yang pertama Ibu, begitu. Untuk pernikahan saya yang pertama itu memang saya kurang direspon oleh suami saya. Suami saya yang pertama ya Ibu ya. Nah, saya belajar dari pernikahan saya yang pertama karena saya berpenampilan kurang baik begitu sebelumnya, sebelum saya menikah dengan suami saya yang kedua ini. Saya berpenampilan seadanya begitu karena menurut saya sudah capek di kantor begitu, terus juga pulang juga pasti capek sekali, tubuh capek sekali, otomatis wajah juga ini ya Ibu ya, kelihatan capek, mungkin suami juga sering komplain gitu. Tapi saya belajar dari pernikahan saya yang pertama Ibu, singkat cerita di pernikahan kedua saya ingin memperbaiki semuanya kekurangan saya ketika saya menikah yang pertama begitu. Saya perbaiki penampilan, saya rela berhenti kerja hanya untuk mengurusi suami saya. Saat ini saya bisnis kuliner dari rumah begitu sambil ngurus anak saya Ibu, begitu. Nah, tapi sebenarnya perubahan ini di usia pernikahan saya yang 2 tahun masih baik-baik saja, sampai saya punya anak yang pertama juga baik-baik saja Mbak Ratu. Itu dia masih sayang, masih perhatian begitu. Apalagi kita baru-baru punya anak ya, pasti keakraban juga saya tukar cerita dengan pendapat tentang bagaimana cara mendidik anak dan lain sebagainya begitu. Nah, saya juga belajar dari pernikahan yang pertama saya, kalau semisal seorang suami itu juga dia ingin istrinya itu terlihat cantik begitu setiap saat begitu. Saya juga berusaha seperti itu Mbak Ratu. Saya rutin pergi perawatan, pergi ke salon, saya bahkan sering juga Mbak Ratu bersama teman-teman sosialita. Jadi saya punya teman-teman sosialita, ibu-ibu pengajian sekaligus sosialita gitu. Saya kira kalau misalnya saya bisa bertukar pendapat dengan teman-teman sosialita saya, teman-teman pengajian saya banyak teman, jadi saya bisa tahu ukuran tukar pendapat dengan teman-teman saya, apakah ketika saya sudah berpenampilan seperti ini, jadi saya bisa ngaca ke teman-teman saya, cantik itu, ukuran cantik itu seperti ini gitu. Jadi saya juga berusaha untuk memperbaiki penampilan saya itu tadi begitu. Nah, tapi saya kira memang mohon maaf Mbak Ratu, terima kasih juga untuk inspirasinya di YouTube channelnya. Jadi melalui YouTube channelnya Mbak Ratu saya belajar banyak sekali begitu. Saya juga sering mempraktekkan beberapa tips yang Mbak Ratu bagikan di YouTube channelnya begitu. Nah, jadi kejadian ini itu saya mempergoki suami saya. Saya merasa tidak bisa menjaga suami saya ini 2 bulan yang lalu Mbak Ratu. Baru berarti ya? Iya, baru saja 2 bulan yang lalu itu saya merasa aneh. Anehnya seperti ini Mbak Ratu. Dia sering pergi ke luar kota gitu.
saya kira ada pekerjaan begitu, pekerjaan yang dari kantor, mungkin menurut kantor, tapi apalagi kan ini saat ini pandemi ya. Saya merasa kenapa pandemi tapi kantor menugaskan dia untuk pergi keluar kota. Saya bertanya dan sedikit mulai curiga sebenarnya. Awalnya sih memang tidak terlalu curiga, atau mungkin suami saya memang benar-benar pergi keluar kota, tapi luar kotanya memang di daerah yang aman, tidak terkena COVID begitu. Tapi kenapa lebih sering daripada biasanya begitu? Saya mulai selidiki, saya mulai cari tahu, ternyata di luar kota itu dia punya wanita lain. Dia punya wanita lain yang wanita itu saya kenal, Mbak Ratu. Jadi wanita itu adalah teman Ibu Santi. teman sekolahnya suami saya. Oh gitu. Jadi dia bertemu di reuni SMA begitu. Karena memang dia dari luar kota yang saat ini saya tinggal ini di Jakarta, dan suami dari Tangerang begitu. Dan seringnya itu dia pergi ke Tangerang, padahal daerah Tangerang itu saya rasa juga tidak aman ya berarti ya, tidak aman dari COVID, tapi kenapa dia sering ke sana begitu. Saya tahunya itu pun dari teman kerjanya. Sebenarnya ada waktu 1 minggu kantor itu libur, Mbak Ratu. Sebenarnya kantor itu libur, tapi dia bilang ke saya itu ada luar kota gitu ya, Mbak? Ada pekerjaan di luar kota. Nah, saya mulai selidiki dan bertanya, saya cek semuanya gitu, dan saya tahu kalau dia itu bertemu, singkat cerita saya tahu kabar dari rekan kerjanya. Saya pergi ke Tangerang pada saat itu, tapi sampai sekarang suami tidak tahu kalau saya dulu pernah pergi ke Tangerang dan menyelidikinya, Mbak Ratu. Begitu. Jadi saat ini suami pun tidak tahu kalau saya itu memergoki dia, cari tahu tentang dia dari teman-temannya gitu. Saya merasa saat ini mungkin merasa salah menuduh dia seperti itu. Jadi di sini saya ingin meminta pendapat ke Mbak Ratu, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana solusinya. Karena jujur saja saya bingung, mungkin saya salah karena tidak, atau mungkin saya salah karena tidak jujur dengan suami saya saat itu. Kalau saya saat itu curiga dengan dia, atau mungkin kebenarannya bagaimana, saya bingung sekali begitu. Makanya saya tadi malam cerita ke Mbak Ratu itu dengan sedikit kebingungan, apakah memang saya benar untuk mencari solusi seperti ini atau bagaimana. Gitu. Saya mohon sangat untuk solusinya dari Mbak Ratu. Oke, baik Ibu Santi, saya paham. Kalau beritahu nih Ibu Santi pada waktu pergi ke Tangerang tersebut menemukan bukti tidak kalau suami itu berselingkuh dengan wanita tersebut, atau hanya sebatas dengar dari teman-teman kantornya saja, atau hanya sebatas omong-omong kata saja lah, tapi tidak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa suaminya Ibu Santi itu sedang bersama wanita lain di Tangerang tersebut? Kalau untuk itu saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi saya memergoki dia itu di kafe, karena kita kalau ke Tangerang itu kita sering pergi ke rumah makan yang jadi langganan kita, Mbak Ratu. Jadi kita sekeluarga sering ke kafe itu, dan firasat saya mengatakan setiap dia pergi ke Tangerang pasti dia ke sana begitu. Jadi saya punya firasat kalau suami saya akan pergi ke sana gitu. Dan dari jauh saya lihat kalau suami saya sama wanita berduaan dengan wanita tersebut. Iya. Baik.
Oke. begitu. Dan ditambah lagi Mbak Ratu, ditambah lagi itu saya membuntuti mereka itu berdua Tinggal di- pergi ke hotel Oh, pergi ke hotel. begitu. Oke, baik. Iya, tapi memang saya tidak langsung meminta penjelasan saat itu juga. Saya masih berpikiran positif begitu. Tapi ternyata itu tadi yang menguatkan, dia ke sana itu bukan untuk bekerja, tapi karena libur dari kantor itu libur. Terus dia ngapain 1 minggu ke sana itu, dia ngapain gitu. Hati saya hancur, saya tidak tahu harus bagaimana, tapi saya juga harus bertahan karena ada anak-anak saya. Oke. Begitu, itu pikiran saya. Mungkin saat ini, dulu memang ketika saya memergoki itu, saya ingin melabrak, ingin itu, tapi hati saya masih punya malu begitu. Saya tidak mau keluarga saya, rumah tangga saya hancur gitu, karena tidak ada alasan gitu. Baik. Kalau boleh tahu selama 1 minggu pergi tersebut suami masih menghubungi Ibu Santi tidak? Masih. Video call. Masih mbak gitu, seolah-olah baik-baik saja gitu. Dia bilang, saya tanya, papa di sana di mana, maksud saya sebelum saya tahu itu ya, 3 hari dia di sana, dia mengatakan di rumahnya Eyang itu adalah mertua saya Mbak. Eyang itu adalah bapak orang tuanya dari suami saya begitu. Dia bilang tinggal di rumah Eyang begitu, jadi tidak di hotel. Oke, baik. Nah, Ibu Santi kan bilang bahwa selama 2 bulan ini ya perubahan dari suami. Nah, kalau tadi kan Ibu Santi bilang sudah menjaga penampilan dengan baik, menjaga sering perawatan, kecantikan, ke facial seperti itu ya Ibu Santi ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ibu Santi, selama sebelum 2 bulan Ibu merasakan hal tersebut, apakah ada perubahan sikap dari suami? Apakah jarang menyentuh Ibu Santi, atau hubungan seksnya itu kurang, yang biasanya seminggu 3 kali atau 4 kali, sekarang hanya seminggu sekali, atau bagaimana Ibu Santi? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu Santi. Jarang Mbak, itu juga itu mungkin saya bertanya karena kan anak-anak yang kedua masih kecil ya Mbak ya, karena memang saya juga malam itu memang seringnya sibuk ngurus anak, karena jujur saja yang anak yang kedua ini sangat rewel sekali, tidak seperti yang pertama begitu. Jadi saya malamnya sudah capek, tapi saya berusaha semaksimal mungkin ketika dia ingin menginginkan itu, saya akan berikan gitu. Tapi memang jujur selama 1 bulan saja itu bisa dihitung pakai jari Mbak gitu. Berarti hubungan itu sudah mulai menurun ya Ibu ya di situ ya. Iya, benar-benar sekali. Kalau mengenai pelayanan suami ini bagaimana kalau di rumah? Apakah setiap bangun tidur suami sudah disiapkan makanan, atau Ibu masih sibuk dengan anak kecilnya Ibu, atau setiap pulang kerja suami sudah disiapkan baju atau air hangat untuk mandi, atau makanan sudah disiapkan, itu sudah dilakukan semuanya atau belum Ibu? Iya Mbak, itu sudah saya lakukan. Saya berusaha untuk, meskipun di rumah kan ada pembantu ya Mbak, tapi kalau untuk urusan suami saya yang menyiapkan gitu. Karena kan selalu sedia begitu, jadi dia seperti biasa Mbak, itu yang kadang malah lebih menyayat hati saya. Seperti biasa, maksudnya dia pagi juga masih bilang I love you pada saat mau pergi kerja gitu. Terus pagi juga saya siapkan, setelah pulang kerja juga saya selalu tanya apakah mau makan apa. Terus juga setelah mungkin malam dia ingin kopi, saya buatkan kopi begitu Mbak. Nah, kalau boleh tahu, untuk komunikasinya nih bagaimana? Ada me time nggak? Ada waktu luang berdua untuk ngobrol bareng, entah itu di kamar berdua, ngobrol berdua, atau jalan-jalan berdua, biar Ibu dan suami ini bisa komunikasi secara intim gitu. Pernah nggak seperti itu Ibu? Atau terakhir komunikasi itu kapan gitu? Komunikasi intim seperti itu? Oh iya,
Mungkin kalau untuk komunikasi, saya sudah chat saja Mbak. Jadi chat saja, karena memang kalau semisal dia, karena kan itu tadi malam saya masih sibuk dengan anak, terus juga anak ini masa-masa pandemi ya, jadi memang kita sekeluarga itu biasanya kalau beberapa bulan sekali kita pergi ke wisata, mungkin pergi ke Tangerang, tadi ke rumah orang tuanya, atau mungkin ngajak anak-anak ke mall begitu. Tapi sekarang memang jujur saja jarang. Baik, oke Ibu. Mohon maaf lagi nih Ibu, pertanyaan lagi. Saya banyak kasih pertanyaan, nggak masalah ya Ibu ya, biar saya tuh tahu Tidak apa-apa Mbak. masalah yang Ibu Santi alami ini penyebabnya apa sehingga membuat suami itu selingkuh. Padahal Ibu Santi kalau saya lihat ya daya tariknya sudah bagus, sudah cantik, sudah seksi, tapi kok suami masih selingkuh juga. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Santi, pada waktu hubungan intim itu yang mengajak itu suami atau Ibu Santi? Karena kan tadi Ibu Santi bilang sudah capek dengan anak, terus kalau suami ngajak ya saya hanya mau begitu saja. Nah, yang aktif ini di sini tuh suami atau Ibu Santi? Kebanyakan memang suami Bu. Oh gitu, baik. Berarti sudah jelas nih masalahnya di mana, kenapa suami itu bisa berselingkuh. Oke. Kalau saya lihat di sini ya, dari ceritanya Ibu Santi tadi, masalah yang terjadi dalam dirinya Ibu Santi, kenapa suami itu bisa berselingkuh padahal Ibu Santi itu sudah cantik, sudah menjaga penampilannya Ibu Santi, sudah gaul sama teman-temannya, tapi suami masih selingkuh. Hal yang pertama dikarenakan hubungan seksnya tadi Ibu. Hubungan seksnya Yang kurang memuaskan buat suami. Ibu juga pasif, ya mungkin yang namanya wanita, wanita itu kan apalagi sudah punya anak dua ya Ibu ya, anak yang nomor 2 itu masih kecil, pastinya kan capek ya ngurus anak, ngomong anak juga sering itu pasti capek, apalagi di rumah juga Ibu buka usaha ya Ibu ya, pasti tambah capek. Nah, kalau malam pun ada suami diajak hubungan intim, pasti hormon seksnya itu juga sudah mulai menurun di situ. Nah, hasil suami, kok istriku kok sekarang malas-malasan ya diajak hubungan seks. Kemudian kalau diajak hubungan seks mungkin saja suami merasakan ada hal yang tidak seperti biasanya. Maksud saya sudah kendor, becek, tidak nyaman lagi diajak hubungan seks, apalagi Ibu nggak aktif lagi seperti pada waktu pertama kali menikah yang hot-hotnya seperti itu. Nah, itulah yang membuat suami mencari wanita lain, mencari kepuasan lain. Nah, penyebab yang kedua dikarenakan kurangnya komunikasi di sini. Tadi kan Ibu bilang hanya komunikasi lewat chat WhatsApp ya Ibu ya. Padahal kan memang suami pergi pagi, pulangnya sore atau malam. Tapi kan di malam hari Ibu bisalah ngobrol dengan suami. Ya mungkin Ibu butuh satu perawat untuk bisa mengasuh anaknya Ibu, agar Ibu ini juga ada waktu berduaan dengan suami. Jangan suami saja yang bilang I love you sama Ibu, tapi Ibu juga yang harus memperhatikan suami. Nah, solusinya di sini ya dua tadi kan kita sudah tahu ya Ibu Santi ya, penyebabnya apa kan kita sudah tahu, antara hubungan seks yang kurang memuaskan sama komunikasi ya Ibu Santi ya tadi ya. Kalau saya lihat kalau masalah cantik sudah oke, karena perselingkuhan itu terjadi tidak hanya karena fisik saja, tapi bisa jadi karena komunikasi yang tidak nyaman sama hubungan seks ini. Nah, itu diperbaiki Ibu. Tadi kan Ibu Santi juga sudah melayani suami dengan baik ya Ibu ya, itu sudah bagus Ibu, tetap dilakukan terus. Nah, yang harus diperbaiki dua tadi, komunikasilah dengan suami secara intim ya. Kalau memang tidak ada waktu untuk komunikasi, carilah baby sister atau perawat untuk anak-anaknya Ibu, agar Ibu tuh ada waktu ngobrol sama suami, agar Ibu tuh ada waktu untuk melayani suami dengan baik. Seperti itu ya Ibu Santi ya. Yang kedua di sini Ibu Santi itu harus menjaga misfinya Ibu, karena tidak hanya merawat tubuh saja, tapi misfi juga harus dirawat biar tetap kenceng, tetap keset, sensasi perawan. Karena kan kalau sudah melahirkan yang kedua itu biasanya misfi atau otot-otot vagina itu sudah mulai kendor. Jadi Ibu itu harus menjaganya juga, jangan hanya menjaga penampilan saja, tapi dijaga juga daerah kewanitaannya, agar suami tidak lari ke wanita lain, mencari kepuasan dengan wanita lain. Nah, itu dilakukan dulu. Masalah
ibu masih bohong, sudah ngikutin suami sampai ke Tangerang, itu biarkan saja, tidak perlu diungkit, tidak perlu menjadi beban buat dirinya ibu. Yang terpenting ibu tuh sudah tahu kalau suami itu berselingkuh dengan wanita lain. Ibu tidak perlu melakukan hal-hal bodoh seperti melabrak suami, melabrak wanita itu, atau minta maaf sama suami. Tidak perlulah, cukup ibu tahu penyebabnya apa sih, suamiku tuh kok bisa seperti itu. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, Ibu Santi bisa memperbaikinya. Diperbaiki ya Ibu ya. Itu diperbaiki terlebih dahulu, dilakukan terlebih dahulu. Untuk perawatan kecantikan tetap dilakukan, pelayanan suami tetap dilakukan, dan yang kedua tadi ditambah yang dua tadi ya Ibu ya. Komunikasi sama hubungan intim itu diperkuat lagi Ibu. Nah, 4 hal tersebut tetap dilakukan selama 1 mingguan inilah. 1 mingguan ini tetap dilakukan dulu. Nanti kalau sudah maksimal dan Ibu belum mendapatkan hasil yang signifikan, suaminya Ibu masih berselingkuh, Ibu Santi bisa konsultasi lagi dengan saya agar saya bisa deteksi kembali energi aura Ibu Santi itu yang bermasalah di mana. Nanti kalau memang ada yang bermasalah atau Ibu ada waktu mau datang ke kantor saya, nanti saya bantu untuk bukakan auranya, atau bisa dibukakan aura jarak jauh biar masalah Ibu Santi ini bisa terselesaikan dengan baik nanti, dan suami bisa kembali lagi ke pelukan Ibu dan memiliki rumah tangga yang harmonis lagi nantinya. Begitu ya Ibu Santi, apakah sudah paham Ibu dengan penjelasan tadi? Iya, sudah Mbak Ratu. Nanti akan saya laksanakan beberapa tips dari Mbak Ratu. Oke, baik Ibu Santi. Nanti Iya, terima kasih Mbak Ratu. Jadi saya rasanya sudah plong begitu, sudah apa namanya, sudah bebannya sudah sedikit apa namanya hilang gitu. Ada teman untuk berbagi. Terima kasih sekali Mbak Ratu telah mendengarkan cerita saya. ya, sama-sama Ibu Santi. Lakukan dulu apa yang saya sarankan tadi ya Ibu Santi ya. Jika ada masalah Ibu Santi bisa konsultasi langsung dengan saya lagi melalui WhatsApp atau bisa melalui telepon. Terima kasih Bu Santi sudah mau bergabung di video conference saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat manfaat untuk Ibu Santi. Terima kasih Bu Santi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Nah, itu tadi cerita dari salah satu sahabat saya, Ibu Santi, yang memiliki masalah bahwa dia sudah menjaga penampilannya tapi suaminya masih selingkuh juga. Nah, pada video-video sebelumnya kan saya juga sudah pernah menjelaskan kepada sahabat orang semuanya ya, perselingkuhan terjadi itu bukan hanya karena penampilan saja atau fisiknya saja. Bisa juga karena hubungan seks, atau karena komunikasi yang kurang, atau bisa juga karena ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Nah, itu diperbaiki terlebih dahulu. Seperti yang saya sarankan kepada Ibu Santi tadi, perbaiki semuanya. Nanti kalau ada masalah bisa konsultasi lagi dengan saya nantinya. Nah, buat sahabat Aura semuanya yang memiliki masalah seperti Ibu Santi atau memiliki masalah yang lain dan belum tahu solusinya tuh seperti apa, Anda bisa langsung konsultasi dengan saya melalui WhatsApp atau bisa mengikuti konsultasi di rubrik ruang konsultasi saya ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.